Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara, para mahasiswa serta mata kuliah manajemen pendidikan kejuruan yang sangat saya banggakan. Setelah pada pertemuan-pertemuan sebelumnya kita membahas manajemen secara umum, baik itu dari sisi pengertiannya, kemudian ada fungsi-fungsi manajemennya, dan kita sudah sama-sama mendengarkan ceramah dan diskusi yang disampaikan oleh Pak Samsul maupun antar mahasiswa. Pada kesempatan ini kita akan lebih fokus pada manajemen dalam konteks organisasi pendidikan. Dan untuk menangkap dan memahami manajemen dalam konteks, dalam latar pendidikan dan lebih spesifik lagi pada pendidikan kejuruan, kita perlu mengkaji sejumlah hal yang membedakan antara organisasi non-kependidikan, baik itu yang berorientasi profit, keuntungan, maupun organisasi nirlaba, dan membandingkannya dengan organisasi. Saudara, topik kita tentu akan fokus pada karakteristik manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan kejuruan. Saudara-saudara, tujuan pembelajaran dari sesi ini adalah sebagai pertama, setelah mengikuti video ini, Anda diharapkan mampu menelaah kembali, mengingat kembali, mereview kembali fungsi-fungsi manajemen yang sudah kita diskusikan, sudah dipresentasikan, dan sudah saudara tonton videonya pada minggu-minggu sebelumnya. Kemudian yang kedua, saudara nanti diharapkan mampu menjelaskan kesamaan dan perbedaan antara manajemen secara umum dengan manajemen pendidikan. Kemudian saudara, Anda juga diharapkan mampu menjelaskan karakteristik organisasi pendidikan dan organisasi pendidikan. Selanjutnya saudara-saudara, Anda juga diharapkan nanti mampu menjelaskan persamaan dan perbedaan pendidikan umum dengan pendidikan kejuruan, lalu berdiskusi tentang sekolah kejuruan atau organisasi pendidikan kejuruan sebagai sebuah sistem terbuka. Dan saudara, sebagai pengantar awal, nanti Anda diharapkan mampu menyebutkan bidang-bidang substansi manajemen pendidikan dan manajemen pendidikan. Saudara, dari awal mata kuliah ini sudah kita kenali dengan nama pendidikan kejuruan. Tapi sudah menyampaikan sejumlah materi kepada Anda istilah manajemen. Setelah itu muncul ada manajemen. Dan lebih spesifik lagi, lebih khusus lagi, mata kuliah ini bernama manajemen pendidikan. Lalu apa sebenarnya? Ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang Anda harus jawab dan Anda harus berikan penjelasan dengan baik setelah mengikuti sesi. Mengingatkan kembali, manajemen itu apa? Kita sudah membaca definisi yang dulu di bagian awal sudah dijelaskan oleh Pak Samsul. Ini saya ambil sejumlah definisi lain selain yang disampaikan oleh Robbins dan Coulter di dalam buku yang kita kaji pada pertemuan sebelumnya. Saya ambil dari pendapat Hoyle, ini agak lama, tahun 87.
bahwa manajemen itu adalah sebuah proses kontinus di mana anggota dari organisasi itu berusaha untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan, kemudian memanfaatkan sumber daya yang mereka miliki untuk melaksanakan berbagai tugas dari organisasi secara seefisien. Ini ada. Jadi manajemen itu adalah sebuah continuous proses. Ya, kemudian ada di dalam manajemen itu ada sumber daya, kemudian ada tugas organisasi, dan di dalam manajemen itu bagaimana sumber-sumber daya dan sumber daya yang dimanfaatkan di dalam organisasi itu diupayakan seefisien. Ada definisi lain dari manajemen, ya, dari Duff, ini juga definisi lama. Manajemen itu adalah proses pencapaian tujuan organisasi secara efektif dan efisien. Nah, di bagian awal dulu kita sudah berdiskusi apa itu efektif dan apa itu efisien. Melalui apa yang kita kenal dengan planning, organizing, leading, dan controlling dari sumber daya organisasi. Ini menengok kembali definisi-definisi lain dari konsep manajemen. Kemudian juga dari sumber ini Pak Samsul jelaskan bahwa manajemen itu adalah proses perumusan dan pencapaian tujuan melalui eksekusi 5 manajemen functions. Nah, di sini disebutkan fungsi manajemen itu ada 5, padahal yang kita kenal sampai hari ini hanya 4. Apa yang dimaksud 5 itu? Ada planning, ada organizing, ada staffing, ada directing, ada controlling. Ya, apa yang di plan, apa yang diorganize, apa yang di staffing, apa yang diarahkan, apa yang dikontrol, yaitu sumber daya manusia, sumber daya keuangan, sumber daya material. Intinya kalau kita berbicara manajemen, kembali ingin saya tekankan pada saudara yang dulu Robbins dan Colter itu memberi definisi yang sangat sederhana sebagaimana saya katakan. Nah, di sini berbicara manajemen berarti kita berbicara tentang tujuan, kita berbicara tentang proses atau fungsi, berbicara tentang sumber daya, dan berbicara tentang efisien dan efektif di dalam organisasi. Nah, inilah kira-kira review pengertian tentang manajemen. Jadi kalau Anda ditanya, apa itu manajemen? Ya, pencapaian tujuan melalui proses-proses yang kita kenal dengan 4 atau 5. Di sana ada sumber daya, tetapi jangan lupa bahwa di dalam proses manajemen harus mempertimbangkan apa yang disebut dengan efisiensi dan keefektifan di dalam konteks organisasi. Dan kita sudah mengenal apa itu tujuan. Tujuan itu adalah apa yang ingin dicapai. Perlu kita ketahui bahwa tujuan itu sifatnya ada yang terukur, ada yang tidak terukur. Ya, ketika kita membahas tentang teori-teori leading kemarin, ada tujuan yang bersifat organisasi, ada yang bersifat individu. Nah, nanti kalau kita berbicara konteks pendidikan, maka tujuan pendidikan itu bisa dikategorikan sebagai tujuan yang sulit diukur, tidak mudah mengukurnya. Kalau perusahaan itu jelas hitungannya gampang, ukurannya gampang, karena yang mereka capai adalah keuntungan berupa finansial, keuntungan uang. Nah, kalau uang itu ngitungnya gampang, ya, ada hitungan-hitungan yang jelas kalau berkaitan dengan uang, tetapi berkaitan dengan capaian tujuan pendidikan bukan tidak bisa diukur, ya, tetapi merupakan tujuan yang tidak mudah diukur, sulit untuk
Saudara, berbicara manajemen, kita berbicara proses atau fungsi yang kita sudah kenal, ada 4: planning, organizing, leading, dan controlling. Saya kira kita semua sudah mengenalnya. Kemudian sumber daya itu bermacam-macam. Ada sumber daya manusia, ada sumber daya sarana prasarana, ada sumber daya keuangan, ada sumber daya teknologi, ada sumber daya informasi, dan ada sumber daya material. Ya, Pak Samsul biasanya menyingkat dengan tujuan-tujuan yang sumber daya itu menjadi 5M. Misalnya berbicara tentang manusia, man, ya, kemudian money, ya, machine, ya, message, kemudian material. Nah, terserahlah, Anda bisa menyingkatnya dengan berbagai cara. Kemudian di dalam organisasi pasti akan berbicara tentang efisiensi. Ya. Baik, saudara-saudara, ini juga sudah sangat hafal saudara dengan 4 fungsi ini. Tapi yang ingin saya tekankan bahwa manajemen itu merupakan proses yang sistemik antara planning, organizing, leading, dan controlling itu saling terkait satu dengan yang lain. Kalau kita berbicara manajemen, maka kita harus berbicara keempat-empat. Kalau kita melaksanakan manajemen, kita harus melaksanakan keempat-empat. Satu hilang dari sistem ini, maka manajemen itu tidak akan berjalan dengan baik. Bahkan mungkin akan pincang dan tidak bisa. Saudara-saudara, ini definisi tentang planning. Ya, proses that includes menetapkan tujuan, menentukan strategi, dan mengembangkan rencana untuk mengkoordinasikan kegiatan-kegiatan. Kemudian yang kedua, organizing, yaitu menentukan tugas yang harus dilakukan, siapa mengerjakan tugas-tugas itu, bagaimana tugas itu dikelompok-kelompokkan, kemudian siapa bertanggung jawab kepada siapa, dan di mana keputusan akan dibuat. Kita sudah membahas lebih dalam tentang fungsi organizing. Kemudian ada leading, yaitu the function that includes motivating employees, directing others, selecting the most effective communication channels, and resolving conflicts. Kita tahu kemarin manajer itu punya peran sebagai orang yang harus mampu mengelola konflik. Akhir, fungsi kontrol itu adalah bersifat, kemarin ada 3 yang kita bahas, ya, yaitu pengukuran, kemudian membandingkan hasil pengukuran kinerja nyata, membandingkan hasil pengukuran kinerja nyata dengan standar, dan kemudian yang terakhir melakukan tindak lanjut. Nah, ini didefinisi bahwa controlling itu adalah proses kegiatan monitor untuk memastikan bahwa kegiatan-kegiatan itu dilaksanakan sebagaimana direncanakan dan melakukan tindakan correcting. Kemarin kita sudah diskusi panjang lebar tentang tindakan correcting terhadap berbagai penyimpangan. Itu penyimpangan yang tidak berprima, penyimpangan yang ada di luar range of deviance yang kemarin sudah kita ini saudara-saudara tentang fungsi manajemen yang saya review kembali dari penjelasan-penjelasan video Pak Samsul. Saudara, sekarang kita akan bertanya, apa yang dimaksud dengan manajemen pendidikan? Dari manajemen secara umum, sekarang kita apa manajemen pendidikan itu? Manajemen pendidikan adalah manajemen pada organisasi pendidikan. Nah, jadi manajemen yang diterapkan pada organisasi pendidikan. Nah, kalau kita berbicara organisasi pendidikan, saudara-saudara, kita harus menengok jenis-jenis pendidikan. Kita juga melihat jenjang pendidikan. Kita juga melihat jalur pendidikan. Nah, organisasi pendidikan itu paling tidak ada organisasi pendidikan yang bersifat pendidikan formal,
kemudian ada pendidikan non formal. Nah, pendidikan formal ini adalah sekolah, mulai dari tingkat prasekolah, TK, pendidikan anak usia dini, sampai dengan pendidikan tinggi, di mana sekarang Anda sedang tempuh. Ada pendidikan prasekolah, ada pendidikan dasar, kemudian ada pendidikan menengah, ada pendidikan tinggi. Itu organisasi pendidikan. Dari jalurnya, jalur pendidikan itu bermacam-macam. Ada pendidikan umum, ada pendidikan vokasi, ada pendidikan atau pendidikan kejuruan, ada pendidikan kedinasan, ada pendidikan keagamaan, ada pendidikan profesi. Ya, itu dari jalur pendidikan. Kemudian dari jenisnya ada pendidikan formal dan pendidikan non formal. Pendidikan non formal. Pendidikan formal adalah pendidikan persekolahan. Organisasi pendidikan di luar persekolahan itu umumnya dinamakan dengan pendidikan non formal. Kalau saya berbicara pendidikan persekolahan itu ya mulai dari prasekolah sampai dengan pendidikan tinggi. Universitas itu kita anggap sebagai organisasi pendidikan formal atau persekolahan. Tapi ada lembaga-lembaga lain juga seperti kursus, lembaga-lembaga pendidikan dan pelatihan, diklat, itu adalah pendidikan non formal. Tetapi mereka juga organisasi. Jadi kalau kita berbicara tentang organisasi pendidikan itu sangat-sangat luas. Ya. Kemudian di dalam manajemen pendidikan itu berlaku unsur umum manajemen. Dan ada sumber daya dan ada proses. Mungkin yang berbeda adalah pada efisiensi dan efektivitas. Kalau organisasi profit, maka penekanannya itu pada efisiensi. Tetapi kalau pada organisasi pendidikan, itu kita tidak dilarang berbicara efisiensi, tetapi yang utama adalah tentang keefektifan. Ini coba Anda kira-kira diskusi kenapa kalau di organisasi berorientasi keuntungan, profit organization itu berorientasi pada efisiensi, lebih menekankan efisiensi, sementara kalau organisasi pendidikan itu harus lebih menekankan pada keefektifan, kepada effectiveness. Tapi saya tidak bermaksud mengatakan bahwa organisasi pendidikan itu mengabaikan efisiensi, tidak boleh, ya, tetapi tidak menjadi pijakan utama, tidak menjadi prinsip utama. Justru hal yang mendasar di dalam manajemen pendidikan adalah pada keefektifan. Kekhususannya tentu terletak pada karakteristik tujuannya. Karena tujuannya memiliki karakteristik khusus, maka prosesnya juga beda. Sumber dayanya juga yang dibutuhkan untuk mencapai tujuan itu berbeda. Baik, saudara-saudara, kita akan tengok lagi apa yang membedakan karakteristik organisasi pendidikan itu dengan organisasi non pendidikan. Lebih khusus lagi adalah organisasi yang berorientasi pada kita perlu sadari bahwa dalam organisasi pendidikan itu tujuannya jauh lebih rumit. Ya, kerumitan itu terletak apa isi dari tujuan itu. Akan masih bertanya, akan berdebat terus. Apa isi dari tujuan pendidikan itu? Kita sering berdiskusi tentang pendidikan itu harus mengutamakan afektif. Tapi ada juga orang yang mengatakan kognitif juga tidak boleh tinggalkan. Kalau di SMK justru keterampilan itu harus menjadi yang utama. Nah, ini terjadi diskusi yang tidak pernah habis. Ya, yang diajarkan, yang dicapai di tujuan pendidikan kemampuan-kemampuan dasar atau kemampuan-kemampuan kejuruan.
makalah muncul berbagai lembaga pendidikan karena memang untuk menyatukan pandangan apa itu rumusan tujuan pendidikan itu bukan persoalan yang sederhana. Tapi kalau organisasi profit jelas tujuannya satu, harus mendapatkan keuntungan finansial. Orang tidak pernah berdebat tentang itu. Tapi kalau tujuan pendidikan, orang akan selalu berdiskusi panjang dan mungkin tidak akan pernah selesai tentang apa isi dari tujuan. Kalau sudah ketemu apa isi, siapa yang harus merumuskan tujuan itu? Kalau di perusahaan kita mengenal ada istilah customer, ada istilah pelanggan, kita di dunia pendidikan siapa sebenarnya pelanggan itu? Kemudian dikaitkan dengan tujuan, siapa sebenarnya yang harus merumuskan tujuan? Ya, customer atau penyedia jasa pendidikan. Nah, kalau customer berarti murid. Apakah murid yang harus merumuskan tujuan? Ya, iya harus murid karena yang butuh pendidikan itu murid atau mahasiswa. Tapi apakah mereka sudah punya kapasitas yang cukup untuk merumuskan kebutuhan pendidikannya sendiri? Ada persoalan yang rumit lagi. Kemudian bagaimana harus dirumuskan? Proses perumusannya seperti apa? Siapa yang harus terlibat? Lalu bagaimana menjaring tujuan? Jadi berbicara tentang pendidikan itu sebenarnya bukan berbicara tentang hal yang sederhana. Bicara pendidikan berarti kita berbicara hal yang amat sangat rumit. Ya. Kemudian berikutnya saudara, pencapaian tujuan itu seperti saya di awal sudah saya sampaikan merupakan hal yang susah untuk diukur. Karena capaian tujuan itu berada pada internal diri manusia. Dan ukuran-ukuran yang disampaikan itu sifatnya hanya ukuran-ukuran mungkin tidak bisa menggambarkan kondisi yang sesungguhnya. Contoh begini, kalau Anda mendapat nilai rapor itu 10, ada pertanyaan apakah Anda memang menguasai 100% kompetensi yang diajarkan dalam matematika. Kalau Anda misalnya dapat IP 4,0 dari misalnya 22 SKS yang Anda ambil di dalam satu semester, apakah artinya bahwa Anda menguasai 100% dari semua capaian pembelajaran dari seluruh mata kuliah itu? Orang pasti berdiskusi di sini. Karena ukuran itu tidak memiliki presisi yang tinggi. Itu hanya berkaitan dengan kognitif. Bagaimana dengan sikap? Misalnya orang dikatakan dia berakhlak mulia, berbudi pekerti luhur. Ukurannya apa? Bagaimana mengukurnya? Ini bukan persoalan yang sederhana. Dia orang yang sangat terampil di dalam mengerjakan sebuah pekerjaan. Pertanyaannya, bagaimana mengukurnya? Ya pakai tes. Seberapa akurat tes itu? Perdebatan-perdebatan itu menunjukkan bahwa pencapaian tujuan pendidikan itu bukan tidak bisa diukur. Saya ulangi, bukan tidak bisa diukur. Tetapi tujuan pendidikan itu sulit untuk diukur, apalagi untuk mendapatkan hasil pengukuran yang memiliki presisi yang sangat tinggi. Kemudian peserta didik manusia adalah subjek yang rumit. Saya kira kalau kita berbicara manusia itu memang makhluk yang sangat istimewa, makhluk yang sangat hebat, ya, ciptaan Tuhan yang sangat hebat, dan tentu manusia ini merupakan makhluk yang paling rumit. Jangankan kita berbicara aspek mental, aspek psikologi manusia, kita berbicara tentang aspek fisik saja. Sampai hari ini ilmu biologi, ilmu kedokteran belum mampu menjelaskan secara tuntas bagaimana sisi
kehidupan biologis manusia, yang itu mungkin relatif tidak terlalu beda dengan makhluk yang lain, misalnya binatang. Itu pun kita belum mampu menjelaskan secara tuntas di tengah-tengah kemajuan ilmu pengetahuan yang sudah hebat seperti saat ini. Apalagi berkaitan dengan persoalan hati, persoalan pikiran, persoalan sikap, atau di dalam domain pendidikan biasa kita kenal dengan afek. Sangat-sangat rumit. Kita berbicara tentang belajar saja. Sampai hari ini apa sih belajar itu? Bagaimana proses belajar terjadi di dalam diri manusia? Belum ada satupun disiplin ilmu yang mampu menjelaskan secara tuntas bagaimana belajar itu terjadi di dalam diri manusia. Ada berbagai teori yang menjelaskan itu, tapi teori itu tentu belum secara utuh menjelaskan. Disitulah kerumitan dari makhluk yang namanya manusia, dan saya sering mengatakan bahwa manusia itu adalah makhluk yang memiliki kapasitas belajar yang paling tinggi di antara makhluk-makhluk yang lain. Nah, ini peserta didik, ya. Kemudian guru dan tenaga kependidikan itu merupakan orang-orang profesional. Salah satu karakteristik tenaga profesional adalah memiliki otonomi. Ya, otonomi untuk mengambil keputusan, otonomi untuk bertindak secara profesional atas pelaksanaan tugas-tugas mereka. Semakin otonom seseorang, tentu tidak semakin mudah mengaturnya. Kalau organisasi itu sifatnya bersifat hierarkis, komando, itu mudah karena orang harus patuh terhadap perintah atasan, harus taat dan loyal terhadap pimpinan. Tetapi di organisasi pendidikan tidak bisa berlaku begitu. Guru adalah orang-orang profesional yang tentu punya otonomi untuk mengambil keputusan profesional berdasarkan tugas. Kepala sekolah tidak bisa mengintervensi untuk pemberian nilai tertentu hasil pelajaran kepada guru. Itu adalah kewenangan berdasarkan justifikasi profesional, berdasarkan penilaian-penilaian profesional. Ini juga menambah kerumitan dari organisasi pendidikan. Kemudian pihak yang berkepentingan di dalam pendidikan itu sangat luas. Hampir semua sisi kehidupan masyarakat itu berkepentingan dengan pendidikan. Semakin banyak pihak yang diusi kepentingannya, itu organisasi itu tidak semakin sederhana, semakin rumit. Semakin banyak hal yang dipenuhi kebutuhan, itu semakin kompleks pula hal yang harus dilakukan oleh manajer di organisasi pendidikan. Saudara-saudara, dan para manajer pendidikan itu kan tentu tidak bisa sepenuhnya melaksanakan tugas-tugas kepemimpinan, ya, karena mereka sebagai kepala sekolah misalnya ada tugas juga, masih harus mengajar, harus melakukan tugas itu yang dia tidak bisa fokus khusus pada itu pun dalam pelaksanaan tugas. Bagaimana dengan penyiapan? Sampai hari ini memang ada pelatihan-pelatihan, ada kursus-kursus yang dimaksudkan untuk menyiapkan kepemimpinan sekolah. Tetapi itu merupakan hal yang tidak berjangka panjang. Karena itu sang pemimpin, sang manajer sendiri di organisasi pendidikan itu juga ada persoalan yang amat sangat kompleks. Nah, disinilah saudara sejumlah karakteristik organisasi pendidikan yang membedakan dengan organisasi-organisasi lain, terutama organisasi yang berorientasi pada profit. Saudara-saudara, setelah tadi Pak Samsul menjelaskan tentang karakteristik organisasi pendidikan secara umum, sekarang saya akan menjelaskan tentang perbedaan antara pendidikan umum dan pendidikan kedua.
Yang pertama, pendidikan kejuruan itu fokusnya pada penyiapan peserta didik untuk memasuki dunia kerja pada bidang tertentu. Sedangkan pendidikan umum itu fokusnya pada penyiapan peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Kedua, di pendidikan kejuruan, pembelajaran ilmu pengetahuan dan teknologi atau IPTEK itu bertujuan untuk menerapkan IPTEK, membentuk kompetensi, kemudian kecakapan dan kemandirian kerja. Jadi IPTEK yang diajarkan di pendidikan kejuruan itu diorientasikan untuk membentuk kompetensi dan kecakapan serta kemandirian kerja peserta didik atau siswa. Tapi di pendidikan umum, kalau tingkat menengah itu SMA, pembelajaran IPTEK bertujuan untuk memperoleh kompetensi lanjut serta membiasakan berpikir ilmiah secara kritis, kreatif, dan mungkin Anda bertanya, kalau begitu apakah di SMK itu tidak diajarkan kreativitas, tidak diajarkan berpikir kritis? Diajarkan, tetapi tidak menjadi prioritas. Prioritasnya adalah kecakapan, pengetahuan, dan kemandirian untuk siap kerja. Kemudian penyelenggaranya, kita tahu bahwa pendidikan kejuruan itu penyelenggaraan pendidikannya sampai hari ini kita selalu mengumandangkan pendidikan kejuruan yang paling efektif harus dilaksanakan dengan sistem ganda. Berjalan bersama antara industri dan dunia kerja, IDUKA, dengan lembaga pendidikan atau sekolah. Sehingga pendidikan itu dilaksanakan di dua jalur secara bersamaan. Tetapi kalau pendidikan umum fokusnya itu pada sekolah. Jadi tidak, makanya Anda melihat tidak ada anak SMA harus prakerin, itu tidak. Kalau SMK justru malah biasanya kelas 2 itu 1 tahun para peserta didik, para siswa itu harus ada di dunia industri, ada di dunia kerja atau di IDUKA. Kemudian evaluasi pembelajarannya, kalau di sekolah kejuruan, sekolah menengah umum itu hanya dilaksanakan oleh guru dan pemerintah melalui UN ujian nasional, ya, NAS ujian nasional. Tetapi kalau di pendidikan kejuruan, pelaksana penilaian pembelajaran itu guru, ya, yang dilaksanakan oleh guru di sekolah, pemerintah, ada ujian nasional, kemudian yang berikutnya ada lembaga atau badan atau asosiasi profesi yang memang menangani kompetensi-kompetensi, pengetahuan dan keterampilan yang dipersyaratkan sesuai dengan standar dunia kerja. Maka lulusan SMK, anak-anak SMK, siswa-siswa SMK itu diharapkan lulus uji kompetensi. Ini beberapa perbedaan antara sekolah umum dan sekolah kejuruan. Bagaimana tujuan dari pendidikan kejuruan? Saya ambil dari konsep lama. Tujuan khusus dari pendidikan kejuruan adalah untuk menyiapkan peserta didik agar menjadi manusia yang produktif, mampu bekerja mandiri, mengisi lowongan pekerjaan yang ada di dunia usaha dan dunia industri sebagai tenaga kerja tingkat menengah sesuai dengan kompetensi dalam program keahlian yang dipilih. Jadi di sini
mampu menjadi tenaga kerja, tapi yang diartinya orang yang produktif, mampu bekerja mandiri. Baru kemudian mengisi lowongan pekerjaan. Jadi kalau sekarang banyak orang mengatakan lulus SMK banyak yang nganggur. Nganggur itu barangkali yang mengisi lowongan pekerjaan. Tapi di antara mereka banyak yang bekerja sendiri, berwirausaha, berwira swasta. Nah, di sini menjadi tekanan di dalam tujuan pendidikan di sekolah kejuruan, pendidikan kejuruan itu. Ya, jadi tidak dibalik. Selama ini yang berkembang di masyarakat dibalik. Mengisi lowongan pekerjaan, kalau nggak ada lowongan, baru kemudian bekerja sendiri, bekerja mandiri. Tujuannya tidak begitu. Tujuannya adalah bekerja mandiri, kalau tidak mampu, baru kemudian mengisi lowongan pekerjaan. Nah, ini yang ingin saya tekankan, bahwa tujuan SMK yang pertama itu menyiapkan peserta didik yang produktif bekerja mandiri atau mengisi lowongan pekerjaan. Ya. Kemudian menyiapkan peserta didik agar mampu memilih karir. Saya ulangi, memilih karir. Karir itu apa? Karir itu bukan bekerja, berkarir. Orang berkarir itu bekerja makin hari makin baik, jenjangnya makin menang. Pak, bagaimana dengan berwirausaha? Apakah bisa berkarir? Bisa. Mungkin pertama dia menjadi pengusaha mikro, kemudian meningkat lagi menjadi pengusaha usaha mikro, kemudian usaha kecil. Dari usaha kecil meningkat menjadi usaha menengah. Dari usaha menengah menjadi pengusaha besar. Ini karir. Jadi karir tidak bisa dipersempit hanya kalau kita ikut bekerja pada perusahaan dan ikut orang. Tidak. Berkarir. Nah, untuk berkarir ulet dan gigih dalam berkompetisi, ya, tidak mudah menyerah, mudah beradaptasi dengan lingkungan kerja, dan mengembangkan sikap profesional dalam bidang keahlian yang dia miliki. Jadi ini adalah tujuan kedua dari pendidikan yang khusus di pendidikan kedua. Kemudian yang ketiga adalah tujuan pendidikan kejuruan itu membekali peserta didik dengan ipteks agar mampu mengembangkan diri di kemudian hari, baik secara mandiri maupun melalui jenjang pendidikan. Ini tujuan ketiga. Tapi pertama dan kedua tadi penekanannya pada kesiapan untuk bekerja, orang yang produktif, baik bekerja sendiri atau mengisi lowongan pekerjaan. Baru tujuan ketiganya adalah membekali ipteks agar bisa berkembang. Ya, berkembang. Jadi mengembangkan diri ini tidak hanya sekolah lanjut ke universitas, tidak, tetapi mengembangkan diri itu secara mandiri, apalagi zaman sekarang. Saya kira lulusan SMK itu punya peluang besar untuk mengembangkan diri secara mandiri. Tidak harus melanjutkan ke lembaga pendidikan tinggi. Tapi kalau toh mereka mau melanjutkan ke lembaga pendidikan tinggi, bukan hal yang dilarang. Saudara-saudara, tujuan keempat dari pendidikan kejuruan adalah membekali peserta didik dengan kompetensi sesuai dengan program keahlian yang dimiliki. Saudara, bagaimana karakteristik pendidikan kejuruan di Indonesia? Nah, pendidikan kejuruan di Indonesia itu dikembangkan berdasarkan tuntutan kebutuhan dunia kerja dan menciptakan lapangan kerja baru. Ini berkaitan dengan yang saya sampaikan tadi, ya, bahwa lembaga pendidikan itu basisnya adalah tuntutan dari kebutuhan tenaga dunia kerja. Dunia kerja itu baik berwirausaha maupun lowongan pekerjaan yang ada di Duka. Kemudian pendidikan kejuruan itu menganut sistem terbuka.
Ini sebenarnya konsep lama, sampai sekarang ini belum berjalan. Maunya di pendidikan kejuruan itu tidak harus utuh, mulai kelas 1 sampai dengan kelas 3 ke kelas 10 sampai dengan kelas 12. Orang bisa mengambil sebagian dari pendidikan kejuruan, tapi ini secara manajemen bukan pekerjaan yang mudah, akan sangat-sangat rumit untuk dilakukan. Karena itu dalam praktek multi entry multi exit ini belum berjalan baik. Multi entry itu orang bisa masuk kapan saja, ya, kemudian multi exit orang bisa keluar kapan saja. Yang penting kompetensi tertentu yang harus dicapai itu sudah dikuasai. Tapi ini dalam praktek memang masih banyak tantangan. Konsepnya semacam itu, tapi dalam prakteknya belum bisa berjalan sebagaimana diharapkan. Saudara-saudara, berikutnya pendidikan kejuruan dikembangkan berbasis kompetensi yang dalam pelaksanaannya terutama menggunakan pendekatan pembelajaran berbasis produksi. Jadi suasana belajar di SMK itu harus diorientasikan pada basis produksi, ya, tidak sekedar belajar kemudian hasilnya dibuang. Bagaimana kalau kita belajar welding, mengelas misalnya, produk dari latihan mengelas itu menjadi sebuah produk yang memang layak untuk dijual di masyarakat, menjadi produk yang memang memiliki kualitas sesuai dengan kebutuhan masyarakat. Kemudian saudara-saudara, karakteristik pendidikan kejuruan di Indonesia yang lain adalah pembelajaran disesuaikan dengan proses produksi di IDUKA dan dalam kehidupan nyata sesuai dengan kebutuhan kompetensi. Ya. Kemudian penyelenggaraan pendidikan kejuruan menggunakan pendekatan sistem ganda, karena tadi sudah saya jelaskan, ganda itu pembelajaran dilakukan di 2 jalur. Jalur sekolah, lembaga pendidikan, dengan jalur IDUKA, industri atau dunia kerja. Kemudian pendidikan kejuruan dirancang berkesinambungan dengan pendidikan vokasi. Kita tahu di pendidikan menengah ada sekolah menengah kejuruan. Di perguruan tinggi itu ada 3 jalur pendidikan. Pendidikan akademik, mulai S1, S2, S3. Kemudian ada pendidikan vokasi yang biasanya dilaksanakan di politeknik, atau universitas juga ada yang melaksanakan pendidikan vokasi, mulai diploma 1, diploma 2, diploma 3, diploma 4, spesialis 1, spesialis 2. Lalu ada pendidikan profesi. Ada pendidikan profesi kedokteran, ada pendidikan profesi akuntansi, ada pendidikan profesi akuntan, ada pendidikan profesi insinyur, ada pendidikan profesi guru. Itu dilakukan di pendidikan. Nah, pendidikan sekolah menengah kejuruan itu diharapkan berlanjut ke pendidikan vokasi. Sebenarnya idealnya lulusan SMK itu melanjutkannya tidak ke S1, tetapi ke D3 atau D4 supaya nyambung antara pendidikan kejuruan dengan pendidikan vokasi. Saudara-saudara, yang keempat, karakteristik pendidikan kejuruan di Indonesia adalah pengembangan pendidikan kejuruan perlu memperhatikan keunggulan lokal dan perkembangan global. Kita ingat bahwa bangsa ini, negara ini sangat besar, dan masing-masing wilayah itu memiliki keunggulan-keunggulan yang bersifat unik dibandingkan dengan wilayah-wilayah lain, dan itu semua menjadi potensi untuk dikembangkan. Misalnya yang ada di pinggir laut, di pulau-pulau, bagaimana dikuatkan persoalan perikanan, persoalan nelayan. Kemudian kalau di pegunungan barat itu tentang pertanian. Ya, nah ini semua harus disesuaikan, tetapi kita tidak boleh juga terjebak sesuatu yang terlalu lokal. Kita tahu bahwa sekarang ini lulusan pendidikan kita harus mampu bekerja di level global, di level internasional. Karena itu perpaduan antara keunggulan lokal dan perkembangan global ini diharapkan bisa terjadi lembaga pendidikan kejuruan. Saudara-saudara, berdasarkan penjelasan saya tadi dapat disimpulkan bahwa
keseluruhan proses pendidikan kejuruan itu harus, ya saya ulangi, harus dilakukan bersama-sama antara lembaga pendidikan, dalam hal ini SMK, mungkin madrasah aliyah kejuruan, dengan pihak lain yang relevan atau pihak-pihak yang berkepentingan yang biasa kita sebut dengan stakeholders pendidikan, dunia usaha dan industri, kemudian ada asosiasi profesi, pemerintah, masyarakat sekitar, dan perguruan. Jadi organisasi pendidikan kejuruan itu bukan organisasi yang bersifat bisa berjalan sendiri, tapi harus melibatkan banyak unsur di sekitarnya. Karena itu lembaga pendidikan kejuruan itu harus merupakan sistem yang terbuka, bukan sistem yang tertutup. Karena dia tidak bisa berjalan sendiri. Dia harus melibatkan berbagai unsur masyarakat yang ada di sekitarnya. Karena itu dapat dikatakan bahwa manajemen SMK, manajemen pendidikan kejuruan itu yang membedakan dengan manajemen lain adalah manajemen yang bersifat terbuka. Nah, pertanyaan sekarang, apa yang dimaksud dengan sistem terbuka itu? Nah, sebelum kita berdiskusi tentang apa itu sistem, barangkali sekolah sebagai sistem terbuka itu harus memiliki karakteristik sebagai berikut. Yang pertama, sekolah sebagai sistem terbuka itu terdiri dari unsur-unsur yang saling berkaitan dengan dan selalu berinteraksi dengan lingkungan. Di pendidikan kejuruan, sekolah kejuruan itu ada begitu banyak unsur yang terlibat, dan antara satu dengan yang lain di dalam antara unsur-unsur itu selalu berinteraksi dengan lingkungan yang ada di lingkungan ini. Tentu lingkungan yang mana? Apakah lingkungan hanya di mana sekolah itu berada, tetapi di era yang serba digital, era yang serba global semacam ini, namanya lingkungan itu juga lingkungan yang bersifat lokal, lingkungan yang bersifat regional, bahkan lingkungan yang bersifat internasional. Kemudian yang kedua, sebagai sebuah sistem terbuka, lembaga pendidikan kejuruan itu menerima input yang berupa sumber daya, baik itu berupa sumber daya manusia, materi, sistem nilai yang berlaku di dalam sekolah itu, kemudian harapan masyarakat dan tuntutan sosial itu menjadi input yang akan nanti diproses di dalam penyelenggaraan pendidikan di lembaga pendidikan kejuruan. Kemudian sebagai sistem terbuka, lembaga pendidikan kejuruan itu harus mampu mengubah secara fundamental. Perubahan yang bersifat fundamental ini disebut dengan transformasi. Melalui proses produksi. Nah, proses produksi di lembaga pendidikan itu adalah pembelajaran. Karena itu bisa kita artikan di sini bahwa proses pembelajaran di sekolah di sekolah kejuruan itu sebenarnya adalah proses transformasi, proses perubahan yang cukup fundamental, mendasar, bukan perubahan yang hanya bersifat permukaan saja. Kemudian produk yang dihasilkan, dalam hal ini tentu yang paling utama adalah lulusan, harus memiliki apa yang kita sebut dengan added value, memiliki nilai tambah. Ya, yang ini jauh lebih tinggi dibanding kalau
peserta didik itu hanya mengikuti proses yang bersifat alamiah berdasarkan pengalaman ketika dia bekerja. Gampangnya begini, kalau orang itu belajar hanya berdasarkan pengalaman, tidak melalui proses pendidikan kejuruan yang secara khusus, barangkali peningkatannya itu ada tetapi tidak terlalu signifikan. Nilainya akan bertambah juga. Orang belajar berdasarkan pengalaman, otodidak. Tapi lembaga pendidikan itu harus mampu memberi nilai yang jauh lebih tinggi dibanding dengan orang yang belajar secara mandiri atau belajar hanya berbasis pengalaman. Ini yang diharapkan keberadaan lembaga pendidikan kejuruan, karena orang banyak yang berpandangan bahwa kalau orang bekerja lama-lama kan pinter sendiri. Nah, lembaga pendidikan kejuruan itu tidak hanya sekedar menambah yang bersifat inkremental tadi, harus bersifat transformatif, perubahan yang besar dan fundamental dalam waktu yang relatif singkat, dalam hal ini misalnya 3 tahun atau 4 tahun. Saudara-saudara, dan tentu dengan adanya sistem terbuka itu, maka lembaga pendidikan itu akan menerima imbalan dari masyarakat atas usaha yang dilakukan oleh lembaga itu. Nah, masukan itu bisa berupa dukungan, ya, juga yang dibutuhkan agar lembaga pendidikan ini eksistensinya, keberadaannya itu terus bisa dipertahankan, bahkan makin hari makin bagus. Nah, penghargaan imbalan ini diterima dari masyarakat. Jadi sistem terbuka itu kalau digambarkan sebagai sebuah sistem, nanti akan saya lanjutkan pada slide berikutnya. Sistem terbuka adalah open system, merupakan sistem yang mampu mengatur keberadaannya dengan cara menerima dari dan memberi kepada lingkungan. Sekolah kejuruan itu menerima dari masyarakat dan memberi kepada masyarakat. Menerima sesuatu dari lingkungan, juga memberi sesuatu kepada lingkungan. Dalam sistem selalu terjadi siklus yang terdiri ada serangkaian peristiwa yang secara terus-menerus selama masing-masing unsur dan peristiwa menjadi komponen berfungsi dengan baik. Kita tahu bahwa penyelenggaraan pendidikan di negara ini dikenal dengan sebuah sistem. Nah, sistem itu merupakan sebuah siklus. Di bagian awal Pak Samsi sudah jelaskan ketika kita membahas fungsi manajemen. 4 fungsi manajemen itu bersifat sistemik. Nah, pendidikan itu juga begitu. Ya, secara terus-menerus akan berproses dan akan tetap berjalan itu apabila semua komponen dari fungsi manajemen itu berjalan dengan baik. Nah, komponen-komponen itu apa saja? Nah, komponen-komponen itu adalah ada masukan atau input, ya, kemudian ada proses atau throughput, dan yang terakhir ada keluaran atau output. Tetapi keberadaan input, proses, output sebagai sebuah sistem yang komponen sistem yang saling terkait itu, yang kita singkat dengan IPO, yang populer dengan singkatan IPO, itu berada pada konteks lingkungan. Tidak berada pada ruang hampa yang terpisah dari lingkungan. Nah, di dalam lingkungan itu ada orang per orang, individu yang memiliki kebutuhan. Ada kelompok masyarakat, misalnya organisasi masyarakat, asosiasi, profesi, dan lain sebagainya. Ada yang bersifat organisasi atau institusi. Ada lingkungan yang natural atau lingkungan alam. Yang ini harus juga menjadi perhatian dan kepedulian dari pendidikan kejuruan. Kemudian ada situasi sekpol, sosial, ekonomi, politik, agama, ya,
budaya, dan lain sebagainya. Itu semua akan memberi, tapi juga harus menerima dari lembaga pendidikan kejuruan. Nah, inilah sebuah sistem yang berada pada sebuah lingkungan yang terus-menerus menerima dan memberi kepada lingkungan. Ya? Nah, input itu apa saja? Ada manusia, ada material, ada informasi, ada teknologi, ada hambatan, ada tantangan, ada nilai, ada budaya. Itu semua menjadi input dalam proses pendidikan kejuruan. Prosesnya apa saja? Ada teknologi pembelajaran, ya, ada peran dan jabatan formal, ada kepala sekolah, ada yang informal, ada strategi pengambilan keputusan, sistem insentif yang diberikan, strategi evaluasi, dan sebagainya. Dan yang terakhir adalah output, yaitu pencapaian tujuan pendidikan kejuruan. Pencapaian tujuan pendidikan kejuruan itu merupakan keluaran, dan ini semua peristiwa ini terjadi secara internal, tetapi tidak pernah lepas dari konteks baik memberi maupun. Saudara, apa sih perbedaan antara sistem terbuka dengan sistem tertutup? Kalau sistem tertutup itu, organisasi itu dicirikan sebagai susunan peran dan tanggung jawab yang bersifat hierarkis, dari atasan bawah. Ya, strukturnya seperti piramid. Tapi kalau terbuka, organisasi itu memiliki ciri oleh adanya siklus peristiwa yang saling terkait erat di dalam maupun antar subsistem. Atau subsistem ini tadi saya sebutkan antar komponen di dalam sistem. Dalam sistem tertutup, kekuasaan terpusat pada peran pejabat pimpinan. Tetapi di sistem terbuka, kekuasaan itu disebarkan ke sub-subsistem yang ada di bagian-bagian atau unsur-unsur organisasi itu, yang harus membedakan dan memadukan kegiatan. Sistem tertutup itu tujuannya bersifat formal, resmi, memberikan arah yang spesifik terhadap peristiwa yang terjadi. Tapi sistem terbuka itu tuntutan dan kebutuhan itu disesuaikan dengan kebutuhan lingkungan, yang nanti akan menentukan peristiwa-peristiwa yang terjadi di dalam sistem. Jadi tidak terikat oleh struktur formal yang tertulis itu, tapi menyesuaikan dengan kebutuhan. Saudara-saudara, perbedaan lain antara sistem terbuka dengan sistem tertutup adalah komunikasi mengikuti saluran-saluran yang sudah dibangun. Jadi kalau komunikasi harus ini lewat ini dengan prosedur yang ketat. Tapi sistem terbuka tidak. Komunikasi mengikuti jaringan sistem informasi yang dirancang untuk mengintegrasikan antar subsistem dan untuk membangun hubungan dengan lingkungan. Nah, sekarang ini kita sedang banyak berdiskusi tentang merdeka belajar. Anda sekarang belajar itu tidak hanya di dalam kampus, tapi juga di luar kampus. Itu yang salah satu bentuk bagaimana sistem terbuka pada lembaga pendidikan kita itu dilaksanakan. Kemudian kontrol terhadap proses produksinya, kalau di sekolah namanya pembelajaran, itu dibangun aturan organisasi. Ada aturan-aturan yang rigid, ketat. Tetapi di dalam sistem terbuka, kontrol produksi itu dibangun oleh keaktifan hubungan antara subsistem internal dan lingkungannya. Kontrol produksi tidak serta-merta hanya menurut saya baik di dalam, tetapi bagaimana dengan pendapat masyarakat luar? Memang demikian. Nah, sistem terbuka itu, kontrol itu
dibangun berdasarkan interaksi antar subsistem di dalam organisasi pendidikan, tetapi juga interaksi dengan lingkungan eksternal. Di dalam sistem tertutup, atasan memanage bawahan, sementara pada sistem terbuka, subsistem manajerial harus berfungsi pendukung atas kebutuhan subsistem yang lain. Jadi kalau di lembaga pendidikan itu antara subsistem satu dengan subsistem yang lain itu harus saling menguatkan, tidak saling melemahkan, apalagi saling mematikan antara komponen-komponen organisasi. Gampangnya begini, kalau di organisasi pendidikan kejuruan misalnya ada jurusan A, jurusan B, jurusan C, keberadaan masing-masing jurusan ini harus saling mendukung. Kalau di perguruan tinggi kita ada fakultas A, fakultas B, fakultas C, dan unit-unit kerja yang ada di seluruh sistem universitas ini harus saling mendukung dan saling memenuhi kebutuhan satu dengan yang lain. Kemudian kalau sistem tertutup, seperti saya katakan di awal bahwa konflik itu adalah sebuah hal yang alamiah terjadi di dalam organisasi. Ya? Karena itu konflik itu harus dikelola. Nah, di dalam sistem tertutup, konflik tidak dianggap hal yang bermanfaat, tidak dipandang hal yang bermanfaat. Karena itu konflik itu harus ditiadakan, dieliminasi. Ya, tapi kalau sistem terbuka, konflik itu merupakan hal yang tidak dapat dihindarkan terjadi. Karena itu konflik itu harus dikelola sedemikian rupa sehingga meningkatkan kinerja dari organisasi pendidikan itu sendiri. Jadi inilah penjelasan saudara bahwa organisasi pendidikan kejuruan itu harus mengedepankan organisasi yang bersifat terbuka, yang harus menekan seminimal mungkin sistem yang bersifat tertutup. Karena keberadaan organisasi pendidikan kejuruan itu tidak bisa lepas dari lingkungan di mana organisasi itu berada. Lingkungan itu tentu tadi saya ulangi lagi konteksnya bisa lokal, bisa regional, bisa nasional, dan bisa internasional. Beberapa karakteristik lain yang membedakan antara sistem tertutup dengan sistem terbuka itu adalah sebagai berikut. Lanjutnya itu terdapat satu cara terbaik dalam melaksanakan. Dalam sistem terbuka tidak. Ya, misalnya kita berbicara tentang kepemimpinan. Yang lalu Anda sudah belajar tentang kepemimpinan. Tidak ada satu cara yang berlaku untuk semua kondisi. Nah, terdapat banyak cara untuk melaksanakan tugas dan sama-sama memuaskan. Saudara-saudara, yang lain kalau pada sistem tertutup itu fokusnya tentang bagaimana organisasi seharusnya berfungsi. Tetapi di dalam sistem terbuka fokusnya tentang cara bagaimana organisasi itu melaksanakan fungsi. Kalau ini bagaimana seharusnya berfungsi, di sini melaksanakan. Kemudian sistem tertutup itu tertutup bagi lingkungan itu. Tapi kalau sistem terbuka di lingkungan melalui pertukaran input dan output yang tadi sudah dijelaskan di awal. Lalu yang berikutnya adalah pejabat pemimpin memegang tanggung jawab dan kewenangan yang tinggi. Karena sentralistis tadi yang dan berhierarkis tadi. Tetapi kalau sistem terbuka, pejabat pimpinan sering merupakan subjek terhadap peristiwa yang tidak ia kendaki dan di luar kontrol yang dia miliki. Artinya bahwa pejabat pimpinan itu justru menjadi subjek utama ketika dia menghadapi hal-hal yang tidak diperhitungkan sebelumnya, menjadi orang yang harus memecahkan masalah.
ya, tidak hanya bertumpu pada tanggung jawab dan kewenangan yang dia miliki. Dan pada sistem tertutup, aturan dan peran menjadi panutan organisasi. Dengan aturan. Apakah di sistem terbuka itu tidak ada aturan? Ada. Tapi kesetimbangan antara kebutuhan lingkungan dengan peraturan itu, perpaduan antara dua kebutuhan itu. Jadi tidak serta-merta aturannya begini, apapun yang terjadi di luar aku nggak peduli. Tidak begitu. Kalau aturannya begini, lalu bagaimana di luar? Mendukung tidak? Tapi kita tidak juga dikte oleh kebutuhan lingkungan, kita juga terikat oleh aturan. Nah, perpaduan antara keduanya ini merupakan ciri dari organisasi yang menganut sistem terbuka, dan itu berlaku pada organisasi pendidikan. Saya kira itu, saudara-saudara, penjelasan Pak Samsul mengenai sistem terbuka dan sistem tertutup yang merupakan karakteristik yang membedakan organisasi pendidikan kejuruan, manajemen pendidikan kejuruan dengan manajemen. Selanjutnya, untuk mengakhiri sesi ini, Pak Samsul akan berbicara tentang lebih teknis lagi, ya, lebih teknis lagi tentang apa sebenarnya ruang lingkup dari organisasi, dari manajemen pendidikan. Saudara, di dalam manajemen itu manajemen pendidikan paling nggak kita mengenal dua pokok pembahasan. Yang pertama adalah fungsi manajemen, yang sudah kita bahas: perencanaan, pengorganisasian, memimpin dan mengontrol, planning, organizing, leading. Itu namanya fungsi manajemen. Tetapi kekhasan organisasi pendidikan, karena terkait dengan tujuan yang khas tadi, berhubungan dengan substansi manajemen atau bidang garapan ruang lingkup manajemen pendidikan, termasuk pendidikan. Apa saja mereka? Yang pertama adalah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Kita tahu kurikulum dan pembelajaran ya tentu hanya ada di organisasi pendidikan. Nah, sebagai sebuah pijakan utama dan urusan utama di organisasi pendidikan, kurikulum dan pembelajaran ini tentu harus dikelola, dimanage dengan strategi dan cara-cara yang efektif. Yang kedua adalah manajemen peserta didik. Kalau di sekolah dulu namanya kesiswaan, manajemen kesiswaan. Berikutnya ada manajemen ketenagaan. Di lembaga pendidikan itu, tenaga itu dibedakan menjadi dua, yaitu tenaga pendidik dan tenaga kependidikan. Nah, tenaga pendidik itu adalah tenaga yang bertanggung jawab dan bertugas langsung melaksanakan pembelajaran. Guru BK, kalau di perguruan tinggi itu dosen. Yang kedua, tenaga yang ada di lembaga pendidikan disebut dengan tenaga kependidikan. Ada ke-nya, kependidikan. Siapa mereka? Adalah staf-staf yang mensupport pelaksanaan pendidikan. Mulai dari TU, kemudian ada dokter UKS, ada kemudian satpam, ada petugas kebersihan, penjaga, itu semua adalah tenaga kependidikan. Nah, itu juga harus dikelola. Kalau di perusahaan namanya manajemen sumber daya manusia atau MSDM.
Kemudian sarana dan prasarana. Ini bagian dari manajemen pendidikan. Kemudian yang berikutnya adalah manajemen kerjasama dengan masyarakat. Nah, di dunia pendidikan masyarakat ini lebih spesifik lagi, yaitu eduka, industri dan dunia kerja, yang merupakan hal yang sangat membedakan antara organisasi pendidikan kejuruan dengan organisasi pendidikan umum. Ini harus menjadi sebuah fungsi atau substansi yang fundamental juga di dalam lembaga pendidikan kejuruan. Kemudian manajemen lingkungan dan budaya. Saudara-saudara, lingkungan sekolah, budaya sekolah itu harus dikelola dengan baik agar kondusif terhadap proses pembelajaran. Kemudian yang tidak kalah pentingnya adalah administrasi dan sistem informasi. Dan yang terakhir adalah pembiayaan. Nah, substansi-substansi ini secara lebih rinci akan kita bahas nanti setelah UTS. Dan Anda nanti akan diberi tugas oleh Pak Samsul untuk membuat presentasi dalam bentuk video mengenai bidang-bidang. Karena itu pada kesempatan ini Pak Samsul hanya memperkenalkan ya apa saja bidang-bidang manajemen pendidikan, dan adalah tugas Anda nanti bersama teman-teman untuk menyiapkan bahan presentasi sesuai dengan tugas yang diberikan oleh Pak Samsul nanti pada pembelajaran setelah ujian tengah semester. Saya kira masih ada kelewat satu, saudara. Ada manajemen layanan khusus. Kita di sekolah itu banyak sekali layanan khusus. Ada bimbingan konseling, ada perpustakaan, ada kafetaria, ya, ada apa lagi ya? Unsur pendukung yang ada di sekolah itu seperti tempat parkir, penjemputan dan lain sebagainya, termasuk layanan keamanan, itu semua adalah manajemen layanan khusus. Saya kira itu pengantar Pak Samsul di bagian akhir ini mengenai substansi manajemen pendidikan yang saudara-saudara nanti akan bahas setelah ujian tengah semester. Demikian yang bisa Pak Samsul sampaikan. Selanjutnya silakan Anda mempersiapkan diri untuk mengikuti ujian tengah semester yang akan kita lakukan minggu berikutnya. Bahan yang kita gunakan adalah bahan yang kita bahas mulai pertemuan pertama sampai dengan pertemuan saat. Selamat belajar, sukses untuk kita semua. Mudah-mudahan Anda semua menjadi orang-orang yang hebat dan menjadi calon-calon pemimpin bangsa. Terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.